Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Pure Sahabat Tangerang. Nah, seperti biasa ya, kita mau membahas salah satu produk yang sering kita jual di toko Pure Sahabat Tangerang. Ini namanya transportasi meter merek Blackwood tipe MIG 164 CT. Oke, kita akan bahas review tentang produknya ini. Aksesorisnya apa aja sih yang didapetin, yang bawa dari unit, dan kita jelaskan untuk setiap fungsi-fungsinya ya. Karena transportasi yang MIG 164 CT ini transportasi yang unik sekali ya guys ya, inovasi terbaru dan menggunakan semua para tukang las dalam bekerja ya, karena ini punya 5 fungsi sekaligus. Fungsinya apa aja? Nanti kita akan dibantu langsung oleh teknisi dari Blackwood menjelaskan fungsi-fungsi dari transportasi Blackwood ini. Sekarang kita buka dulu isi dalamnya, aksesorisnya apa aja yang bawaan dari unit. Kita akan jelaskan satu persatu. Kita buka langsung dari dusnya ya, isi dalamnya apa aja. Akan dibantu dengan teknisi dari Blackwood dan Bang Ridwan. Kita buka satu persatu. Di sini ada buku manualnya ya, MIG 164 CT, diberikan kartu garansi. Dan ini dapat ada serepnya semua nih. Ini dapat nozzle-nozzlenya, serepnya ya, dan kleman selang buat sambung ke tabung gasnya ya, atau ke kompresor biasanya, tergantung fungsi pemakaiannya. Oke, ini stang yang sudah bawa dari unit, stang MIG torch namanya ya. Fungsinya apa aja Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk pengelasan MIG CO dan pengelasan MIG argon ya. Terus dapat juga sikat gawat, sekalian palu kecil buat kotak-kotak bekas laksannya ya. Terus dapat juga free hidroklas pegang pasangan ya, seperti ini. Ini satu set gelas plus tang masa sudah berikut dengan kabelnya. Ini untuk pemakaian las MMA atau las besi biasa di sini ya. Ini satu set stang plus kabelnya untuk plasma cutting ya. Nah, ini dapat juga serep-serepnya langsung semuanya ya, komplit. Nah guys, jadi di sini kita mau menjelaskan fungsi-fungsi dari semua penggunaan dari transportasi MIG 164 CT. Fungsinya apa aja sih yang udah pasti bisa dipakai? Pertama, bisa untuk plasma cutting, lalu bisa untuk las MIG CO2, bisa untuk las TIG argon, bisa untuk las MMA, las besi biasa, dan satu lagi las MAG MAG. Nah, nanti kita akan coba tes satu persatu cara pemakaiannya semua dan cara fungsinya juga, dibantu oleh dengan teknisi dari Blackwood langsung, Bang Ridwan. Nah, mudah-mudahan video ini bisa membantu memberikan informasi yang lengkap untuk semua customer dari Sahabat Tangerang. Nanti kita akan tes langsung ya dengan semua alat-alatnya ya, lengkap. Jadi supaya customer bisa mempelajari dari video ini. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang untuk fungsinya. Pertama, untuk plasma cutting ya. Nah, sekilas info untuk menggunakan plasma cutting itu sebenarnya tergantung dari besarnya kompresor juga. Biasanya minimal bagusnya dia pakai kompresor sekitar 3 HP. Itu kalau untuk pemakaian maksimalnya las MIG 164 CT ini. Jadi las MIG 164 CT dia bisa sampai 16 mili. Tapi tergantung dari kompresornya juga. Nah, kenapa harus menggunakan kompresor yang besar? Nah, tenaga angin kompresornya untuk menyuplai tenaga angin ke travolasinya MIG 164 CT ini ya. Nah, sekarang kita tes menggunakan kompresor yang kecil dulu.
pakai setengah PK ya. Jadi kita las untuk fungsi plasma cuttingnya ya. Jadi sekarang kita tes dulu. Karena kompresornya kita juga terbatas ya. Kita pakai kompresor yang 1 HP dulu untuk menjelaskan fungsi dari plasma cutting ini. Nah, berhubung dengan kompresornya sekitar hanya 1 HP, jadi kita tes potong platnya itu nggak bisa terlalu tebal ya. Tapi sebenarnya maksimalnya ini MIG 104 CT bisa sampai plat tebal 16 mili dengan ketentuan menggunakan kompresor minimal 3 HP ya. Langkah pertama yang harus dibutuhkan itu untuk plasma itu harus pakai regulator ya. Kenapa pakai regulator? Karena supaya anginnya itu stabil dan si airnya itu turun. Harus pakai regulator, rekomendasiin pakai regulator. Nah, jadi guys, gini kita jelaskan lebih detail lagi ya. Untuk menggunakan fungsi plasma cutting, setiap kompresor harus menggunakan air filter regulator. Nah, jadi ini sebagai saringan yang bisa menyaring air juga, dan di sini ada setelannya. Nah, nanti regulator ini kita akan setel di angka berapa untuk pemakaian plasma cutting ya. Untuk semua plat mau tebal berapa mili aja, tetap cara pemakaiannya sama ya, sama. Hanya yang beda besarnya kompresor dan ketika memotong plat dari fungsi plasma cutting ini ya. Di sini kita sudah mempersiapkan dari selang ya. Terus ini pakai coupler, regulatornya sudah terpasang, pakai selang untuk masuk ke travolasnya di bagian belakang sini ya. Nah, di sini ada nempel kuningan, nempel runcing. Inilah tempat masuknya selang. Jadi tenaga angin kompresor yang mensuplai tenaga untuk ke inverter las MIG 104 CT ini. Ini ada tandanya ya, Om. Ada mic, ini buat gas. Kalau ini buat cut, berarti ini buat kompresor angin. Ada 2. Nah, di sini ada petunjuknya ya guys ya. Di sini nempelnya ada 2. Ini untuk yang mic, ini untuk plasma cutting. Jadi kalau ketika penggunaan plasma cutting, masuk selangnya yang cut, jangan sampai salah. Kali ini kita akan coba edukasi tentang pemasangan dan cara untuk memotong plat plasmanya ya. Nah, di sini Bang Ridwan akan mengajarkan cara pemasangan stang las untuk plasma cuttingnya dulu ya guys ya. Jadi di sini kan ada setelannya nih semua nih. Jangan sampai salah untuk pemasangannya ya. Nah, ini stang las ya plasma cutting ya. Nempelnya disesuaikan. Ya, jangan sampai kebalik. Ini ada nomornya ya, nomor 1, nomor 2. Nah, perhatikan ya guys ya. Di sini ada nomor 1, ya, ada nomor 2. Jangan kebalik seperti ini. Jangan sampai terbalik ya. Jadi sesuaikan ya. Colok. Di sini ada dratnya dikencangkan. Dan ini juga. Nah, di sini juga ada dratnya dikencangkan ya. Bang, kalau misalnya sampai kebalik, hasilnya gimana Bang? Kira-kira? Mungkin apinya nggak keluar? Ya, bisa apinya nggak keluar. Nah guys, jadi kalau misalnya ketika pemasangan, pas sudah dites, ternyata apinya nggak keluar, nah coba dicek lagi bagian sininya ya. Karena tadi bisa rusak juga, takutnya bisa rusak juga. Atau takutnya bisa rusak juga. Ya. Jadi yang diutamakan jangan sampai salah, nomor 1 sama nomor 2-nya. Oke, yang kedua, tang masanya ya. Biasanya kan tang masa itu di min ya. Kita kasih kalau tang masa sekarang di plus. Nah, jadi guys, untuk pemakaian plasma cutting yang pada umumnya stang masa itu di min, untuk plasma cutting kita pasangnya di plus ya. Terus jangan lupa jepit bahan plat yang mau di
kita potong ya. Plat berapa Pak ini? Coba potong plat ketebalan 3 mili. Ini kita menguji untuk fungsi plasma cuttingnya. Yang kita potong sekarang ini bahan platnya 3 mili ya. Disesuaikan dengan kompresor yang tersedia. Kita pilih fungsinya. Fungsinya Sampai dari sini pakai. ya. MMA, MIG, MAG, FluxCore, dan CAD. Kali ini kita akan mencoba dengan CAD. Kemudian tinggal opsi, dan CAD. Untuk setelan ampernya tergantung kita pemotongan ketebalan plat berapa. Kita ini maksimal ampere sampai 40 karena ini 164 CT 40 CT ya. Kalau ini nggak berfungsi untuk pemotongan di angin, bisa nanti untuk MIG dan MAG. Nah guys, di sini ada setelan ya. Nah, stop buttonnya ada yang MMA, ada yang MIG, ada yang MAG, terus ada yang FluxCore, dan ini cutting. Nah, setelannya jangan di sini ya. Disesuaikan. Kalau lagi fungsinya plasma cutting, kita setel ke plasma cutting ya. Setelan ampere dari sini guys. Ini setelan ampere tipe MIG 164, maksimal dia sampai 40 ampere untuk plasma cuttingnya ya. Kalau yang tombol ini voltase ini tidak berfungsi kalau ketika penggunaan plasma cutting. Jadi ini nggak usah diutak-atik, kita netralkan saja. Nah, nanti kita akan tes langsung untuk pemotongan plat. Kita buka anginnya. Nah, sekarang kita setel angin dari kompresor ya. Di sini regulatornya kita setel di angka biasanya standarnya 60 ya. Oke guys, sekarang kita tes untuk fungsi plasma cuttingnya ya. Ini sedikit info. Jadi untuk potongan besi plat itu harus disesuaikan juga dengan setelan ampernya ya. Bukan berarti kalau apinya besar dia potongnya bagus, enggak, dia harus disesuaikan. Kita coba untuk potong plat yang 3 mili ini di angka 23 ampere, kompresor 1 PK, setelan angin regulator di angka 60 ya. Itu yang standarnya. Nah, kalau untuk potongnya lebih tebal, setelan ampernya lebih besar, di angka sekitar 30 atau 35. Angin dari regulatornya di setel lebih gede, antara 80 atau 90. Karena kalau anginnya terlalu besar, anginnya malah ngempos. Jadi kayak perapet gitu. Nah, inilah hasil yang sempurna ya untuk pemotongan besi plat. Ini tebal 3 mili di setelan ampere 23 ampere dengan tekanan angin regulator di angka 60 ya. Nah, inilah cara penggunaan plasma cutting untuk Trafolas MIG 164 CT Blackfoot ya. Oke guys, sekarang kita testing untuk yang besi plat 5 mili ya. Di sini di angka ampernya kita besarkan sedikit 25. Tapi jangan terlalu besar juga, disesuaikan ya. Nanti kita akan tes pemotongannya plasma cutting. Nah, hasil yang sempurna untuk plasma cutting besi plat 5 mili dengan angka ampernya 25 ampere, tekanan angin regulator tetap di angka 60 ya. Jadi setiap kali pemotongan besi plat harus disesuaikan ampernya dengan tekanan angin regulator, dan yang pastinya angin dari kompresornya sendiri. Kompresornya harus yang lebih besar lagi. Nah, jadi guys, sudah kita jelaskan di sini untuk fungsi dari plasma cutting ya. Pokoknya setiap penggunaan harus disesuaikan dengan tebalnya besi plat yang mau kita potong. Terus setelan ampere yang di Trafolas
tekanan angin regulator, dan pastinya tenaga angin dari kompresor yang kita pakai. Semakin besar, semakin tebal, otomatis kompresornya juga harus lebih besar lagi. Nah, ini kita menggunakan kompresor yang 1 PK untuk mengetes pemotongan plasma cutting MIG 164 CT ya. Nah guys, sekilas info ya. Selesai pemakaian plasma cutting, angin yang di sininya dibuang ya. Dipencet aja. Nah. Ya. Anginnya dibuang, pencet. Nah, sampai angin habis, udah netral lagi ya. Oke guys, sekarang kita akan coba fungsinya untuk las MMA-nya ya, las besi biasa. Ini kapasitas untuk las MMA dia maksimal sampai 120 ampere ya. Jadi kalau untuk pemakaian kawat las besi bisa untuk 2 mili, 2,6, 3,2 dan maksimal bisa sampai 4 mili. Tapi kita lebih anjurkan untuk maksimal sampai 3,2 aja ya. Disesuaikan dengan kapasitas ampere dari trafolasnya sendiri ya. Seperti biasa untuk pengelasan kita coba rubah fungsinya lagi. Tadi untuk cut plasma untuk pemotongan kita pindahin lagi karena kita mau coba untuk MMA-nya. MMA-nya maksimal ampere 160 ampere ya. Itu disesuaikan aja untuk pekerjaan kita, untuk pengelasan apa aja. Nah guys, untuk perubahan fungsi seperti biasa jangan lupa setel tombolnya ya. Kita las MMA. Nah terus penggunaan stang dibalik ya. Stang masa ke pin, stang las di plus ya. Untuk stangnya plasma cutting berarti sudah tidak terpakai lagi. Fungsinya dua ini aja. Ini las MMA biasa, las besi biasa ya. Jadi orang tahu, oh bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah guys, untuk pemasangan stang itu nggak masalah. Seperti ini plasma cutting tetap nempel nggak masalah karena kita kan hanya menggunakan untuk las MMA-nya, stang las dan stang masanya aja. Jadi ini sudah tidak ada gunanya lagi. Tergantung fungsinya yang kita menggunakan apa nih. Sekarang kita tes untuk las MMA, las besi. Kawat 3,2 ya. Ini menggunakan kawat las 3,2 mili Nico Steel ya. RD 260 3,2 mili Nico Steel. Setting ampernya di 130 aja. Setiap penggunaan kawat las selalu disesuaikan ampernya ya. Jadi kita setel ampere untuk di kawat 3,2 ya. Jangan sampai pakai kawat las yang kecil tapi setel ampere yang besar. Kalau kayak gitu biasanya bukannya ngelas, malah apinya malah bolong. Jadi setiap pemakaian kawat las selalu disesuaikan ampernya yang digunakan ya. Panas. Hasil yang sempurna untuk pengelasan MMA dari inverter las Blackfoot MIG 164 CT. Luar biasa. Oke guys, untuk selanjutnya pengelasan kedua kita akan melakukan pengelasan mic. Kebetulan pengelasan mic kita ganti ganti menunya di belakang, pemasangan tabung lasnya ya. Nah ini guys, seperti ini guys untuk pemasangan tabung lasnya. Bisa dilihat ada menunya juga, tanda panahnya. Nanti kalian boleh masukkan maksud saya selangnya ke bacaan mic-nya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mengatur suhu gasnya ya, sesuai pengerjaan kita aja. Kita
tipenya ini kawat 0,8 ya, CO atau AWS tuh AWS tipenya tipe berapa ini ya, R70S 0,8 ya. Oke, kita coba pasang standar. Nah, untuk pemasangan jangan sampai kebalik ya, Ki. Ini jangan sampai kebalik di atas gini ya, tapi dia narik di bawah. Cara kenapa? Karena akan mengakibatkan daya tariknya lebih berat untuk si motornya. Pemasangan seperti biasa aja. Usahain ini jangan sampai dilepas dulu guys ya, kalau untuk pemasangan ya, nanti takutnya itu pada keluar si kawatnya. Ini untuk pemasangan jangan dulu lepas dulu, kayak gini aja dulu. Nanti untuk pertama masukin kawatnya ya, biar ini nggak ngegulung, nanti repot kalau ngegulung ya. Nah yang kedua, ini kita kasih tahu dulu ya, ini kan di sini ada untuk rodanya ya. Untuk rodanya kan di sini ada 0,8 dan 1 mili. Nah, itu tergantung kita untuk penggunaan pakai kawat berapa nih. Kita pakai kawat 0,8 ya. Berarti ininya 0,8. Cara bukanya gampang ya, tadi udah tahu ya. Nggak pasang. Balik guys, balik. Wire-nya. Oke, kita coba masang. Buat kenceng longgarin aja sih, buat tekanan si kawatnya itu. Ya, kita coba pasang. Nah, tips juga kayaknya. Tips juga untuk pemasangan pengerjaan mic itu biasa diusahain jangan pasang stang dulu ya. Pasang kawat dulu, udah keluar baru masukin si stang ke kawatnya ya. Biar memudahkan aja sebenarnya, itu tergantung selera aja. Oke. Nah, sekarang kita setting fungsinya. Ini kita untuk pengelasan sekarang mic ya, mic untuk pengelasan CO. Kita ubah dulu ke mic ya, pengaturnya ubah dulu ke mic. Kita keluarin dulu kawatnya. Keluar ya. Ampere kita coba di 130 ya. Nah, ini untuk setelan ampere ya. Nah, ini untuk setelan voltage-nya. Voltage itu bisa dibilang dengan untuk hasilnya aja. Untuk hasilnya biasanya sih mic itu kita kasih rumus ya. Mic itu biasanya 2/4. 2/4. Kalau ampernya 130 berarti berbanding 4-nya berapa? Kita coba di 5 ya. Coba di 5 untuk voltage-nya ya.
Terus pada umumnya kalau small spreader kan garansi. Ya, anggaplah pertama segure pertama saya orangnya Lamborghini. Oke, untuk hasilnya gini, maaf ya, kurang bagus hasilnya karena saya bukan welder, yaitu untuk fungsinya aja kita jelasin untuk Trapolas Blackwood 164 CT ini ya. Oke, terus selanjutnya kita akan coba untuk pengelasan mic, pengelasan stainless. Oke, tadi kan untuk pengelasan CO ya kita rubah untuk kawatnya, kita ambil dulu. Nah, untuk penggantiannya kita putar aja, simple kok. Kita putar aja. Kita putar. Bang, mau nanya dong. Ya, boleh. Kalau pengelasan flukor Ya. itu kan mic tanpa gas berarti Ya, ya. ya. Itu kawatnya beda ya sama yang buat digas. Beda. Beda ya? Dia ada khusus. Untuk gas CO itu ada khusus buat CO, kawatnya seperti ini. Nah, untuk pluscore Flukor bisa oke. lihat ini semuanya sih kalau untuk kawat gulungan ya WS semuanya, tapi untuk tipenya berbeda. Ini untuk pluscore E71T WS ya. Untuk ukuran 0,8 ada, 1 mili ada. Oke. Ya, ini kisaran berapa ya? Kilo ya, 1 kilo ya, 1 kilo 0,25 ya, 1/4 kali. Oke. Kita coba yang ini dulu. Berarti perbedaannya itu adalah dari warna ya, Bang ya. Warna Ya, juga ya. kan ini stainless sama ini warnanya sama. Oh, sama ya. Oke. Dari kode biasanya. Kode ya berarti. Dari kode Oke. ya, dari kode. Dan untuk si wire si kawat Wire-nya ya. flukor ini Ah. dia agak lembek sih sebenarnya. Kalau bisa dipegang ini dia agak lembek gitu. Seperti kawat aluminium. Oke. Alloy. Oke. Kalau ini kan dia keras bahannya. Sip. Ya. Jadi gengs, just info kalau untuk pengelasan mic CO memakai gas ya, itu kawat lasnya berbeda dengan pengelasan flukor atau mic tanpa gas. Karena ini juga kita bisa untuk pengelasan tanpa gas di tipe mic. Oke, seperti biasa untuk pemasangan awal kita pasang kawatnya aja seperti biasa kayak tadi pemasangan biasa aja. Normal. Untuk penggunaan pengelasan fungsinya kita ubah dulu ke FCW Plus Core Art Welding ya, kalau diartiin gitu ya.
hasil blue course-nya ya. Nah, tips itu juga kalau blue course itu semua merek apapun itu semuanya nggak sama, jadi dia masih banyak ada kotorannya ya, yang belentong-belentong seperti ini. Biasanya sih dihalusin pakai sikat kawat seperti ini, dan ada buat kabras biasanya yang pakai gerinda itu disikat. Biasanya sih untuk penghalusan orang-orang welder itu seperti itu biasanya. Oke. Untuk Trabolas Blackwood yang 1614 CT ini juga bisa pengelasan arti manual ya. Kita masih manual ya. Paham lah kalau orang-orang udah paham main stainless, argon itu udah tahu mana stick manual dan otomatis. Yang 164 CT kita punya Blackwood itu masih manual ya, tapi bisa dia untuk pengelasan stainless argon. Dia pakai gasnya argon juga ya Bang? Argon berarti juga ya. Cuma berarti kawat lasnya tungsten. Iya, tungsten. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Saya Ridwan di toko Ude Sahabat. Mampir sini. Di sini kita udah kedatangan customer kita ya, salah satu pecinta produk Blackwood juga. Bapak, perkenalkan dengan Bapak siapa namanya? Pak Hendro. Pak Hendro ya. Nah, Pak Hendro membeli salah satu produk dari Blackwood, Trabolas MIG 164 CT ya. Oke Pak, kita tanya-tanya sedikit ya. Nah, Pak, kenapa memilih produk dari Blackwood ini Pak? Cara kerjanya simple, maintenance-nya juga bagus, terus penjelasan dari teknisi juga sangat memuaskan. Oh ya. Sebelumnya Bapak udah pernah pakai produk Blackwood yang lainnya? Baru kali ini. Oh ini yang terbaru ya. Nah, ini satu tempat. Nah, dia dari mana Pak? Dari Sahabat Diesel Tangerang. Nah, Pak Hendro dari Pasar Kamis Raya. Hendro dari Pasar Kamis, memesan Roda Mas Abadi. PT Roda Mas Abadi ya. Memesan 1 unit Trabolas MIG 164 CT dengan fungsinya 5 fungsi sekaligus ini ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Ude Sahabat Diesel Tangerang. Sukses selalu. Terima kasih Pak. Oke guys, sekilas info ya. Ini privilege khusus buat Pak Hendro. Nah, Pak Hendro kan umum tepatnya di daerah Tangerang juga, di daerah Pasar Kamis. Jadi kita bawakan besok teknisinya langsung dari Blackwood untuk mengajarkan cara pemakaian dari Inverteras MIG 164 ini ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu semua fungsi yang ada di Trabolas Blackwood ini.
164 CT Blackfoot. Kita sudah terangkan. Nah, bagi Anda yang berminat bisa hubungi langsung nomor kontak toko Udaya Sahabat Tangerang di nomor WhatsApp, dan bisa telepon juga 0818 969 879. Ada juga di deskripsinya lengkap dengan alamat toko dan nomor telepon toko juga lengkap semuanya ya. Nah, guys, kita berharap mudah-mudahan di video yang ini bisa membantu memberikan informasi yang lengkap untuk semua pengguna Travelas MiG 164 CT, untuk semua customer Udaya Sahabat Tangerang ya. Karena toko Udaya Sahabat Tangerang, kami memberikan bukti, bukan hanya sekedar janji. Kami memberikan kualitas mutu, nggak hanya asal laku aja. Kami memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua customer Udaya Sahabat Tangerang ya. Nah, jangan lupa ya guys, untuk ikuti selalu channel YouTube Udaya Sahabat Tangerang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube Udaya Sahabat. Bisa juga di komen untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih lengkapnya ya. Nantikan video kita selanjutnya untuk membahas semua produk yang kita jual di toko Udaya Sahabat Tangerang. Mantap. Face in your face.